Adanya sebuah tapak tilas Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah, maka kita pun berniat langsung mengunjungi napak tilas tersebut. Dan kita pun bersama tim Zona Astral langsung berangkat ke lokasi, yang mana lokasi dari napak tilas ini sendiri terletak di Desa Kergenan, Kota Keraksaan, tepatnya di Santana. Kusut banyak kusut. Menurut masyarakat, setiap malam Jumat Kliwon atau malam-malam tertentu, Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah pun menampakkan sosoknya dengan mengendarai kuda putih yang menyerupai kuda sembrani. Setelah sampai di lokasi napak tilas, dan kami pun dikagetkan oleh adanya pohon yang menjulang tinggi yang usianya sudah ratusan tahun. Usut banyak usut, di pohon tersebut sering muncul penampakan sosok genderuwo, bahkan sosok harimau putih yang diyakini pendamping atau penjaga napak tilas. Tim Zona Astral pun tanpa membuang-buang waktu langsung mengadakan interaksi untuk mencari tahu sosok makhluk apa sajakah yang menempati napak tilas itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Kembali lagi bersama kami di Zona Astral. Yang mana kami sekarang berada di desa apa namanya? Desa apa, Pak, namanya, Pak? Sini, Pak. Desa apa sini, Pak? Desa Kergenan. Oh, di Desa Kergenan, Blok Sentono, yang mana di sini ada napak tilas dari Kanjeng Syekh Maulana Ishaq. Nah, ini perlu kita kuak lagi, teman-teman. Harus kita telusuri asal muasal dan sejarahnya biar tidak hilang tertelan oleh zaman. Kita langsung saja kepada yang lebih paham situasi dan kondisi di sini atau sejarah asal muasal ini menjadi napak tilas, yaitu kepada Bapak siapa? Bapak siapa jenengan? Abu Ali. Bapak Bu Ali sebagai juru kunci napak tilas Kanjeng Syekh Maulana Ishaq di sini. Ini kita akan tanya asal muasal napak tilas di sini, teman-teman semuanya, dan bagaimananya. Kita langsung saja. Pak, bisa diceritakan asal muasalnya di sini nih, Pak? Kenapa sampai ada napak tilas? Ceritanya bagaimana? Sejarahnya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, asal usulnya orang wali Syekh Maulana Ishaq tugasnya ngajak agama Islam. Ya, menyebarkan syariat dari Arab sampai ke Jawa, sampai Banyuwangi. Ya, terus sampai Banyuwangi, terus menantu ya. Iya. Menantu Raja Belambangan. Ya, terus karena raja punya kesusahan, negaranya kena laip telat 3 tahun, terus penyakit wabah malam pagi mati kena penyakit, terus putranya lumpuh, namanya Dewi Sekardado. Jadi diadakan sayembara sama Raja Belambangan. Kalau laki-laki buat mantu, kalau perempuan, kalau muda buat main istri, kalau tua buat saudara, gini katanya. Jadi Syekh Maulana ini yang kena sayembara gini. Jadi lahir terlalu 3 tahun sudah sembuh, penyakitnya sudah sembuh, anaknya sudah sembuh. Jadi kala apa itu sayembara Raja Belambangan
terus ke mantu gini. Jadi mantu ya. Iya, jadi mantu Syekh Maulana Ishak. Jadi punya turun satu Sunanggiri, putranya. Ya, karena selisih agama bentrok sama matua. Di sini Syekh Maulana Ishak agama Islam, terus Raja Belangbangan agama Hindu. Takut kalah agamanya, jadi diusir Syekh Maulana Ishak dari Banyuwangi sama matua. Karena orang kan tidak melawan, keluar. Istrinya mengandung ya. Apa puput mengandung ya? Apa? Hamil. Ya. Pak, ya. Hamil, ya hamil, waktunya agak keluar bayinya. Jadi keluar Syekh Maulana pas istrinya melahirkan. Tahu-tahu laki, karena laki Mbak usik karena takut ikut agamanya abahnya, jadi dibuang bayinya, anaknya, putunya ya, putu ya, ya dibuang ke tengah tasik, dibuat peti terus dibuang. Pas apa itu temu orang jualan intan apa melayan, kapalnya tidak berjalan tengah laut Banyuwangi, tidak ke timur tidak ke barat. Pas ada tahu-tahu ada peti gini, diambil ada bayinya. Pulang, dibawa pulang karena tidak punya nama, karena petinya dipaku dinamai Raden Paku. Nah, terus diambil di rumah, ngajikan ke Sunan Ampel, di Sunan Ampel dirubah Jogo Samudro. Lah dapat kampel, terus kiainya tidak mampu pinteran santrinya, jadi dipindah ke Aceh, dan tepak ke abahnya ini Syekh Maulana Ishak. Ya, iya, tepak ke abah. Oh, sana ada kiai paling tinggi ilmunya, saya tidak mampu mulang kamu, mari saya antarkan gini, pindah ke Aceh, di tepak ke abahnya sendiri. Wah, ini ya yang dimaksud abahnya sendiri ya. Iya. Nah, terus ada di rumahnya abahnya, dikasih peti diisi tanah. Sampean cari tanah baunya semacam ini, kelirnya semacam ini. Kalau nemu tanah semacam ini, sampean mengadek pesantren di sana. Ini. Jadi cari Sunanggiri. Di Sunanggiri bukan namanya daging, bukan namanya gunungnya, desanya. Nah, nemu tanah yang sama dengan itu di Sunanggiri, di Gunung Giri. Jadi madep pesantren di Sunanggiri. Jadi sekarang sambatnya Sunanggiri ini. Berarti mempunyai anak, berarti Syekh Maulana Ishak ini adalah abad dari Sunanggiri itu sendiri. Iya, iya. Yang jadi pertanyaannya nih Pak, ini sebenarnya di sini ini ada jasad atau hanya apa Pak di sini? Ya, tilas ini. Ya, kalau jasadnya itu saya tidak tahu. Sama-sama tak tahu. Yang orang luar Malaysia, Singapura katanya ada di Jawa. Orang Jawa katanya ada di luar. Jadi sama bingungnya. Sebelum ada orang Jadi sama tidak tahu. Orang-orang terdahulu yang saat itu. Ya, cuma ceritanya saja yakin. Tapi pastinya belum. Tapi ada, tidak mati dah. Syekh Maulana ini tidak mati, tidak ada ini. Sampean masuk di sini mesti tahu di sini. Orang mana, orang tahu di sini. Karena orang wali tidak punya dosa. Jadi orang wali tugasnya menyebarkan, jangan ngajak nurut agama Islam gini. Tidak ada wis tugasnya. Tapi Bapak selama menjadi juru kunci di sini ya. Ya. Ada kejadian-kejadian yang janggal, yang aneh mungkin yang Bapak rasakan? Ya apanya ya ada. Ada mungkin ada kejadian yang di luar nalar gitu Bapak. Kejanggalan, entah itu dari sisi penampakan atau sisi gaib gitu Bapak, atau misalkan. Oh, enggak cuma kejadian itu, kadang-kadang kalau jemaat Kliwon ini Mbak ini numpak jaran putih yang ada apa itu seperti ada kelempengnya itu. Ya saya ya. Iya, kalau berjalan itu ke timur sana. Ke timur kemana tidak tahu dah. Ya tangga-tangga salat di utara ini tahu. Kalau tepat apa itu Syekh Maulana ini pergi jalanan. Ya terus dari ini nalar di atas bata pagar ya. Ya namanya orang wali masih sudah kan tidak apa-apa dah. Iya. Bisa berubah-ubah ya. Iya. Karena apa ya? Ucapannya
sekali ucapan itu diterima dari Subhanahu wa Ta'ala, karena orang tidak punya dosa ya, bisa nolong orang kesusahan apa gini, semacam pun apa gini. Jadi ziarah memang banyak ya Mas, setiap waktu itu kadang memang tetap ada ya ziarah ya. Siapanya? Ziarah memang. Wah, ziarah. Iya ada sampai sepi dah ini. Sekarang kan orang mana ini loh? Orang Nyohanyar, orang Kelenang, sekarang rombongan ini kan ada. Pokoknya setiap hari, setiap malam tidak ada sepinya dah yang sejarah. Cuma ada nginep dah ini, pulang langsung. Sudah tawasul, pulang masih ini. Ya. Iya betul. Kira-kira ada orang itu menyalahgunakan tempat ini Pak, misalnya nih minta kesaktian atau sesajen semacamnya itu, ada enggak Pak? Pernah ada? Tidak ada dah. Tidak ada ya. Ada. Manu seperti rival itu. Tidak ada dah. Tidak, cuma mentekah hajat itu ya selamatan biasa. Orang biasa. Ya tahlilan gitu biasa gitu. Ya. Iya, terima kasih untuk infonya ya Pak. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Ini harus dilestarikan, nggak boleh kita tinggalkan. Ini adalah salah satu bukti kekayaan yang ada di Nusantara. Jadi jangan sampai hilang tertelan oleh zaman. Selanjutnya, terima kasih Pak. Ya kita beralih dari sisi gaib nih. Ini ada Mas Bambang yang akan menjadi tutor kita dari pandangan secara astral.